Sugeng Rawuh Ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya Panembahan Dokter Mistik. Kamar apartemen, kamar hotel, atau kamar kos menyimpan sebuah peristiwa-peristiwa di luar ekspektasi kita yang terkadang disembunyikan dan menjadi sebuah misteri. Seperti halnya kisah mistis pada malam hari ini, makhluk itu mengikutiku dari Deborah Jane. Selamat mendengarkan. Dulu zaman saya tinggal di Bali, saya tinggal di salah satu kosan eksklusif yang disebut apartemen di daerah Mahendrata. Saya tinggal di blok yang lorongnya gelap dengan satu lantai hanya 5 unit yang terisi. Kanan kiri saya kosong dan paling ujung dihuni oleh bule Belanda yang sudah kakek-kakek. Janggalnya, sejak saya tinggal di sana setiap jam 12 malam, tidak selalu pas, kadang lebih, ada seorang bapak-bapak petugas yang akan selalu mengetuk pintu unit saya dan bertanya, "Mbak, gak ada apa-apa kan? Kalau ada apa-apa bisa cari saya di bawah." Awalnya saya biasa saja, mungkin dia ingin memastikan keamanan. Karena memang lantai yang saya huni ini kesannya sepi, sedang saya hidup sendirian di sana. Sampai tibalah teror-teror aneh yang dirasakan. Setiap teman saya yang akan menginap di tempat saya, banyak sekali gangguan yang mereka laporkan kepada saya. Saya akan ceritakan beberapa saja, karena banyak banget cerita dari mereka. Mulai dari kaki dipijitin mbak-mbak di tengah malam, diintip sosok cewek rambut panjang tinggi. Kalau ini kejadiannya aneh, yang teman saya lihat dari pinggang ke kepala sosoknya katanya tinggi besar. Ketika teman saya lari ke pos sapam di bawah untuk melapor, dia bersama dengan mbak-mbak yang juga sama melapor tentang kejadian yang sama juga. Bedanya si mbak-mbak ini ngelihat dari kaki ke pinggang yang nembus ke atap unitnya. Dan secara kebetulan, ternyata unit mbak-mbak ini pas ada di bawah lantai unit saya. Hihihihihihi. Terus saya gimana? Saya pernah sih, di tengah malam sekitar jam 2, saya lagi bersih-bersih. Karena gak sengaja matain keran wastafel air. Air kemana-mana dan mau gak mau saya ngepel di tengah malam. Posisinya saya menghadap pintu yang terbuka. Ingat kakek-kakek wena tetangga saya? Dia punya kebiasaan pulang di tengah malam dengan membawa kresek laundry. Hampir setiap hari begitu. Sehingga ketika jalan selalu mengeluarkan bunyi kresek-kresek seperti bunyi plastik kresek yang biasanya. Malam itu, saya berniat menyapa dia sambil masih posisi jongkok mengepel air dengan menunggu dia lewat. Bunyinya semakin dekat, tapi saya tunggu-tunggu tidak lewat-lewat. Kemudian suara itu menghilang dan secara tiba-tiba saja
Sekelebat. Serius ini. Cuma sepersekian detik. Sebuah kain putih tinggi transparan lewat di lorong. Saya mungkin shock dan diam sebentar. Saya belum mencerna itu apa. Saya lanjutkan mengepel dengan tenang sampai selesai. Tutup pintu dan kemudian rebahan di kasur. Baru di situ saya mulai berpikir, itu tadi apa ya? Tapi jiwa bodoh amat dan ngantuk saya meronta-ronta. Jadi ya sudah, skip saja. Setelah 3 tahun hidup di unit yang penuh teror dan teman-teman yang tidak nyaman ketika berkunjung, saya ditawari untuk dikenalkan seorang Balian, orang pintar di Bali. Sebenarnya rasa penasaran saya tinggi, dan ada beberapa orang yang tanpa saya minta dan tidak saya kenal pun akhirnya ikut bersuara. Bahkan saya tidak bercerita kepada mereka sama sekali, tapi kebanyakan mereka mengatakan hal yang sama. Ya sudah, lalu hasilnya Balian pertama. Di depan kamar mandi ada cewek yang akan selalu muncul jam 2 malam. Cewek ini suka ikut saya. Asalnya dari unit saya. Dia akan gendong di punggung saya kemana-mana. Dan akan menunggu saya di depan meja rias saya menghadap kaca ketika saya tidur. Dia tidak suka saya berteman dan pacaran dengan siapapun. Ini jawaban kenapa saya diteror selama ini. Masih penasaran saya. Panggil Balian kedua. Balian kedua sama persis jawabannya seperti Balian pertama. Kekepoan saya terjawab ketika saya pindah setelah 5 tahun menghuni unit ini. Untuk pindah ke Jawa. Ketika teman saya akan sewa di tempat yang sama, dia bercerita kepada petugas apartemen tentang keangkeran salah satu unit di sana, tempat saya. Seperti ini kira-kira dialognya. Pak, teman saya dulu tinggal di sini. Saya lupa unit berapa, tapi katanya tempatnya angker gitu. Oh, kalau unitnya angker di sini cuma satu. Di XX. Di situ ada cewek pernah dibunuh, disimpan di lemarinya. Tapi sudah dulu sekali. Baru ada satu yang mau menghuni dan betah, lainnya kabur. Waktu saya tanya ciri-ciri petugasnya, ternyata dia bapak yang hampir setiap malam datang buat memastikan kepada saya apakah saya baik-baik saja. Walah, ini tuh alasannya. Kampret juga saya dikasih tempat yang begitu. Tapi ya sudahlah, saya melewatinya dengan baik-baik saja. Waktu saya presentasi di Surabaya, saya sudah pindah ke Jawa. Ada seseorang peserta tiba-tiba datang pada saya dan mengatakan, "Mbak, punggung sebelah kiri selalu berat ya?" Saya kaget dong. Kemudian menjawab, "Itu mbaknya yang di belakang, masih ikut dari jauh." Waduh. Saya pernah bertemu lagi dengan teman kakak saya dan berbicara yang sama tentang ini. Sama persis tanpa saya tanya dan bercerita. Teman suami saya yang katanya indigo juga sempat bertanya ini. Tapi kemudian saya tanya lebih jauh. Kalau kamu bisa baca, coba kamu baca apa yang terjadi di tempat saya yang pernah tinggal dulu. Saya berikan fotonya dan dia mulai bercerita. Ada perempuan dibunuh dan dimasukkan lemari di tempat kamu. Dan ini cewek yang pernah ikut kamu di belakang. Gak ganggu kamu, tapi ganggu orang lain dan mental kamu. Kamu sering ngomong sendiri ya, sering ngadep kaca, sering sakit di pundak.
Sering pengen bunuh diri kan? Walah, kok bisa begini ya? Saya sih antara percaya nggak percaya, tapi saya imani kalau jin itu ada dan setan penuh tipu muslihat. Lagi bangsa mereka ini tukang bohong, tapi kok bisa sama saya ya? Entahlah, nggak mau mikirin juga waktu itu. Intinya saya itu dulu sering kata-kata orang terdekat saya tiba-tiba cekikikan dan nangis sendiri. Saya memang pernah mengidap depresi, tapi kejiwaan saya terguncang karena trauma masa lalu. Dan for your information, saya bukan tipe orang yang akan lari terpirit-pirit atau gemetar ketika mendapat cerita-cerita tipe begini. Takut itu pasti dong, manusia gak mungkin gak ada rasa takut. Tapi kita cuma punya dua pilihan, mundur atau melawan rasa itu. Saya rasa saya tipe yang melawan dan bodoh amat, tapi tetap saya lawan dengan doa. Berkali-kali juga saya pernah dulu mendapati anak-anak saya menangis tidak jelas, jejerita menunjuk arah jendela karena melihat ada tangan berbulu besar dari balik jendela berusaha masuk dengan mata besar merahnya, masih mengintip di luar jendela. Jiwa emak-emak saya berkobar waktu itu. Saya berdiri dan menatap tajam ke arah luar jendela sambil berkata dalam hati, "Kamu ganggu anak saya lagi, kamu berani sentuh anak saya kejar kamu. Saya yang akan bakalan bunuh kamu." Sebenarnya saya nggak tahu juga gimana cara membunuhnya. Cuma emosi mengalahkan logika. Sumber aja dulu. Hasil akhir nggak penting. Saya ini tidak bisa melihat hal-hal demikian. Tapi feeling saya selalu kuat tentang hal-hal begini. Setelah kejadian, mbak-mbak numpang hidup dan jalan-jalan di punggung saya, nambahin beban aja. Tapi entah bagaimana, tapi saya yakin sekali sosok itu juga tidak bergeming menatap saya. Akhirnya saya memutuskan lari keluar untuk menghampiri dan mengecek langsung di luar jendela. Tapi ketika saya sampai, malah feeling saya, dia sudah pergi. Sampai hari ini pun di rumah, jika terkait hal begini, always mama yang dikerubutin, ngerumpel. Bahkan suami saya kalau lagi was-was atau takut ke kamar mandi saja, harus saya yang jaga dan nganterin. Tidur ngerumpelin saya sampai saya sesak. Saya tipe percaya nggak percaya, tapi kalau nyenggol saya, ya saya galakin, saya nggak mau mundur. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari hal-hal demikian bukanlah sesuatu yang horor dalam hidup saya. Karena ada hal yang lebih horor lagi, yaitu penyakit yang tidak bisa disembuhkan di rumah sakit manapun, yaitu dompet kosong. Para sahabat satu surah activity. Itulah tadi pengalaman Deborah diteror sosok makhluk yang menyerupai wanita korban pembunuhan dan selalu mengikutinya. Hendaknya kita jika merasakan kejadian-kejadian yang di luar nalar dan aneh, hendaknya tidak perlu merasakan takut yang berlebih. Hendaknya langsung berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Para sahabat satu surah activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like,
subscribe dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.